Anggi Umbara akhirnya berhasil membuat film horor yang menurut Minsource ini cukup perfect nih. Dari segi alurnya yang rapi banget, ceritanya nggak boring, dan juga jump scare-nya yang cukup nakutin dan bikin merinding. Dan yang pasti eksekusinya tuh beneran oke banget. Setelah beberapa film sebelumnya, Anggi Umbara ini sempat dikritik ya, tapi ternyata di film final kali ini dia cukup berhasil loh. Hai Sourcer, selamat datang di channel Click Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source seperti biasa mau nge-review jujur film Vina sebelum 7 hari yang baru aja tayang sejak 7 Mei lalu nih. Sebelum itu, seperti biasa Min Source juga mau ingetin ya, kalau review ini pastinya mengandung beberapa spoiler. Ya dibilang spoiler sih sebetulnya kita kan udah tahu ya jalan cerita yang sebenarnya tuh diangkat dari kisah nyata. Tapi Minsource tetap mau ingetin ya buat sourcers yang nggak mau kena spoiler setitik pun dan pengen merasakan experience nonton yang wow, yang terkejut gitu, lebih baik tonton aja filmnya terlebih dahulu, baru kembali ke video ini untuk kita saling sama-sama berdiskusi, oke? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita bahas. Nah, buat yang belum tahu nih, film Vina sebelum 7 hari ini diangkat dari kisah nyata seorang remaja putri yang bernama Vina. Seperti yang udah Minsource singgung di awal ya. Nama Vina ini sempat viral pada tahun 2016 lalu setelah rekaman arwah dirinya itu merasuki sahabatnya sendiri. Jadi tuh si Vina ini sebenarnya dia disiksa, dibunuh, dan diperkaos oleh salah satu geng motor di Cirebon. Pihak kepolisian sempat mengeluarkan statement kalau Vina ini dan pacarnya mengalami sebuah kecelakaan tunggal. Tapi nih ya, secara mengejutkan, arwah Vina masuk ke dalam tubuh sahabatnya sendiri yang bernama Linda tepat beberapa hari sebelum 7 harian dirinya. Jadi Vina pun menceritakan semua yang dialaminya kepada keluarganya. Bahkan kakak Vina itu sempat merekam kejadian itu yang akhirnya tersebar di media sosial. Singkatnya nih, pengakuan Vina ini membuat polisi melakukan penyelidikan ulang dan akhirnya berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku geng motor itu. Tapi sayangnya 3 geng motor itu nggak bisa ditemukan karena katanya melarikan diri ke Jakarta dan telah mengganti identitasnya. Ih, niat banget. Untuk cerita dan kronologi lebih detailnya, yang tentu saja ini cerita nyata ya, Sourcers itu bisa saksikan di program Lorong Misteri Dunia Click Source episode Kasus Vina Cirebon. Nanti Minsource bakal taruh linknya di deskripsi ya, kalian bisa cek sendiri. Nah, untuk film ini tersendiri nih, Minsource rasa awal-awalnya itu agak terlalu cepet ya alurnya. Karena ya belum 10 menit tapi Vinanya udah M gitu loh, dihajar sama Egi dan teman-teman geng motornya. Nah, kemudian film berlanjut dengan menceritakan hari-hari Vina setelah wafat. Sesekali dalam film itu muncul adegan flashback yang fungsinya mungkin untuk membangun plotnya. Nah, di dalam film ini nih, seorang YouTuber bernama Hadi itu sempat ngerasa penasaran sama apa yang dialami oleh Vina dan juga pacarnya yang bernama Zaki. Jadi hari demi hari, Hadi terus melakukan penyelidikan secara mandiri. Hal tersebut guna untuk menemukan fakta yang sebenarnya. Terlebih lagi nih, si Hadi ini mendapatkan banyak informasi penting dari sahabatnya Vina yang itu Linda. Nah, dari POV yang berbeda, Egi yang diketahui sebagai otak dari pembunuhan Vina ini terus mendapatkan teror dari hantunya Vina. FYI ya, Egi adalah salah satu nama pelaku yang disebut oleh arwah Vina, dan Egi juga yang diduga kabur ke Jakarta. Sekaligus mengganti identitasnya supaya nggak bisa dilacak. Tapi kalau dalam film, Egi ini bisa dikatakan dia adalah anak orang kaya yang punya pengaruh. Dia mendapatkan teror yang mengerikan dari arwah Vina. Nah, disinilah Anggi Umbara memasukkan entitas thriller untuk bikin ngeri para penontonnya. Belum lagi nih, jump scare-nya juga sukses banget bikin penonton teriak, wah gitu. Bener nggak ketebak deh. Apalagi pas scene mau ke arah jump scare-nya. Wah, ini lumayan bikin senam jantung dak-dikduk. Nah, kemudian drama di film ini juga, waduh, dapet banget. Minsource rasa nih ya, banyak yang terharu sama adegan Vina disiksa. Bukan terharu sih, kayak ada rasa empati gitu loh. Apalagi saat arwah Vina menangis terseduh-seduh, dia menahan gitu rasa sakit saat merasuki tubuhnya Linda. Walaupun film ini sempat mau diboikot ya, karena dianggap mengeksploitasi tragedi. Tapi nih, karena kerja keras dari Anggi Umbara dan juga teman-teman produksi dalam merajut film ini, benar-benar harus diacung jempol. Belum lagi para aktornya yang sangat amat totalitas dalam perannya. Khususnya Naila Deni Purnama yang memerankan Vina, Giselma Firmansyah yang memerankan tokoh Linda, dan Fahad Haidra sebagai Egi. Oh iya, film ini sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga almarhumah ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan filmnya. Dari segi sinematografinya sih udah oke banget ya kalau menurut Minsource.
ton warna pada film ini beneran nyaman dipandang dan gak bikin penonton ngerasa kesulitan untuk fokus ke filmnya. Selain itu, framingnya juga pas banget. Ya, main source rasa emang ini film udah jadi keunggulan di antara film-filmnya Anggi Umbara yang lainnya ya. Selain itu nih, keunggulan dari film ini adalah set-set yang ditampilkan itu dibangun senatural mungkin dengan kisah dan keadaan yang sebenarnya. Bahkan beberapa memang syuting di lokasi asli kejadian itu. Jadi beneran dapet banget vibes naturalnya. Seakan-akan tuh film ini mengajak emosi kita para penonton untuk masuk ke dalam cerita di film ini. Tapi meski begitu ya, pastinya ada beberapa adegan-adegan yang emang sengaja gitu loh didramatisir untuk kepentingan film ini. Tapi, main source jamin, kalian saat nonton ini ya kayak bukan di film deh. Melainkan kita tuh jadi kayak adalah saksi mata atas kejadian yang menimpa si Vina itu. Mungkin ya kekurangan dari film ini hanya di musiknya aja sih. Musik scoring pada film terasa berlebihan dan mungkin agak sedikit lebay. Tapi ya, ini gak ngurangin kualitas dari filmnya tersendiri. Film ini juga diharapkan agar masyarakat dan pemerintah di negeri ini tidak lagi menyepelekan dengan sesuatu yang berbau perundungan atau bullying. Malah sebaliknya, pelaku-pelaku bullying itu harus diberi hukuman dengan tegas serta jangan kasih mereka ruang di negara ini. Kalian setuju nggak sama Minso? Kenapa harus setuju? Ya supaya nggak ada lagi Vina-Vina lainnya di kemudian hari atau Vina-Vina lainnya di dunia ini. Terakhir nih, Minsource pengen ngajak buat kalian untuk nonton film ini yang belum pada nonton. Dan buat yang udah pada nonton film ini, yuk kita sama-sama kirim doa untuk almarhumah Vina agar arwahnya itu tenang di dunia sana dan seluruh amalnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, untuk keseluruhan, Minsource mau kasih rating film ini 8,5/10. Nah, itulah tadi review jujur dari Minsource tentang film Vina Sebelum 7 Hari. Kalau sources punya pendapat yang berbeda, boleh banget tulis di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe channel Klik Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan update berita-berita terkini dan juga konten fresh setiap harinya. See you!